Kejaksaan Negeri Buleleng Rabu siang resmi menahan 7 dari 8 ASN tersangka kasus korupsi hibah dana pemulihan ekonomi nasional. 7 tersangka yang ditahan yakni Made SN, Nyoman AW, Putu S, IGAMA, KDW, dan Putu B. Sedangkan Nyoman GG masih dalam keadaan sakit. Penahanan dilakukan untuk mempercepat proses hukum lanjutan serta menghindari kemungkinan para tersangka menghilangkan barang bukti. Seluruh tersangka yang ditahan dititipkan di rumah tahanan Polres Buleleng dan Rutan Polsek Sawan Buleleng. Penahanan ini akan dilakukan hingga 20 hari mendatang. Dalam kasus ini, tim penyidik berhasil menyita barang bukti uang sebesar Rp456 juta yang diserahkan tersangka dan rekanan kegiatan. Barang bukti ini akan bertambah, pasalnya masih terdapat rekanan pihak ketiga yang belum menyerahkan barang bukti. Pemeriksaan tersebut, tim penyidik berpendapat perlu dilakukan penahanan. Oleh sebab itu, mulai hari ini, Rabu tanggal 17 Februari, para tersangka kami tahan. Adapun alasan tim penyidik untuk melakukan penahanan karena ada kekhawatiran para tersangka akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, juga untuk mempercepat proses penuntutan. Ada satu tersangka bernama Nyoman G tidak bisa hadir karena berdasarkan surat keterangan dokter yang bersangkutan sakit. Tim penyidik juga sudah melakukan penyitaan uang dari para tersangka sejumlah Rp456 juta. Ini uangnya. Dan ini pun masih bisa bertambah. Tardiana Rayana, Kompas Dewata. Dalam video tersebut bisa kita lihat contoh ASN yang melakukan pelanggaran kode etik ASN, yaitu salah satunya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh ASN, gagasan kreatif atau pemecah isu yang bisa dilakukan yaitu 1. Penting bagi ASN memahami kode etik sebagai ASN. Salah satunya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pentingnya kita untuk menerapkan nilai etika tersebut dalam instansi. Yang ketiga, kita harus memahami apa fungsi kita sebagai ASN sebagai pelayanan publik. Saya Aldiwan Haira Putra, kelahiran Kerinci, 5 April 1995. Pekerjaan saya sekarang PNS, saya diangkat 2017, lulusan IPDN, dan saat ini ditugaskan di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Awalnya 2018 Agustus saya masuk ke sini, saya ditugaskan di BPKAD bidang perbendaharaan yang mengurusi pencairan. Kendalanya waktu itu ialah jika ada berkas yang salah, kita tidak bisa konfirmasi kepada OPD yang bersangkutan. Yang pertama, jaraknya jauh. Yang kedua, tidak ada jaringan telekomunikasi, sehingga kita cuma bisa menunggu mereka datang kembali, baru bisa kita sampaikan, ini salah, tolong perbaiki. Konsep good governance itu kan kita bisa melibatkan pihak swasta. Akhirnya saya menghubungi beberapa penyedia. Ada yang pertama inisialnya LA itu, dan yang kedua ini yang saya pilih itu STI. Perbedaan antara yang 1 dan 2 ini ialah bisa menghemat miliaran rupiah. Seiring berjalannya waktu,
kami melakukan kesepakatan, survei, testing, dan lain sebagainya. Alhamdulillah berjalan lancar. Sejak ada sinyal yang dibawa oleh saudara Aldiwan ke tempat kami ini, kami tidak perlu lagi ke sana. Kami cukup memberikan laporan dari kantor. Di sini masih sangat banyak daerah-daerah blank spot yang tidak merasakan jaringan internet. Saya pikir saya harus melakukan sesuatu. Program Itik Kecil ini penerimanya ialah yang pertama desa. Desa dipilih Desa Pancormas karena pertimbangan mereka benar-benar terisolir. Yang kedua adalah wisata Pantai Terusan. Dan yang terakhir program Itik Kecil kepada panti asuhan, SMA dan SMP Muhammadiyah di Talang Gunung, Kabupaten Empat Lawang. Jadi semenjak masang WiFi ini hubungan lancar. Berkat ada internet ini kami mencari tugas dengan lancar. Ke depan kita akan siapkan melalui APBD agar bisa semua terintegrasi, semua daerah terpencil yang belum ada internet dengan program temuan saudara Aldiwan itu bisa tercover. Dengan adanya internet yang cepat di seluruh desa nanti akan kita tingkatkan apa yang menjadi kekurangan, seperti menghadirkan aplikasi Sikades, sistem keamanan desa yang sudah saya impikan dengan harapan untuk menekan angka kriminalitas di Empat Lawang yang terkenal sebagai Teksasnya Sumatera Selatan. Pada video berikut menunjukkan contoh ASN yang berkode etik di mana ia melihat masalah yang ada di masyarakat dengan membuat suatu inovasi agar masalah tersebut terselesaikan, bukan membuat masalah dalam masyarakat. Berkat inovasi yang dibuat oleh ASN tersebut yaitu kemudahan jangkauan jaringan di daerah tempat terisolir sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan publik.